Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pelajaran informatika, yaitu computational thinking dan mind map. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak akan mencoba menyegarkan kembali ingatan kalian dengan materi pada pertemuan sebelumnya tentang teknologi. Hal ini bertujuan agar adik-adik dapat mengaitkan materi kemarin, hari ini, dan akan datang, sehingga materi pembelajaran kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita akan coba mulai dengan mengilustrasikan di sini. Bapak coba menginputkan angka 5 dijumlahkan dengan 5. Tentunya adik-adik akan mudah mendapatkan hasil dari penjumlahan kedua angka tersebut. Pertanyaannya, apa alat yang adik-adik gunakan untuk menghitung? Ini adalah teknologi. Jadi di sini adik-adik menggunakan teknologi buatan Tuhan. Jika komputer, handphone adalah ciptaan manusia, maka manusia adalah komputer tercanggih ciptaan Tuhan. Teknologi yang adik-adik gunakan di sini untuk menjumlahkan ada alat dan ada pemroses. Alatnya kita menggunakan mata, pemrosesnya kita menggunakan otak. Oke. Jadi alat di sini kita menggunakan mata, pemrosesnya kita menggunakan otak, gitu ya. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Kita akan coba menginputkan lebih banyak angka. Kita akan coba masuk dengan angka 25, lalu ada 72, lalu ada 37, jumlahkan dengan 28. Nah, pertanyaannya, dapatkah adik-adik menjumlahkan angka di atas menggunakan alat dan memproses seperti menjumlahkan di soal sebelumnya? Jawabannya bisa ya. Jawabannya bisa. Jadi adik-adik bisa menjumlahkan ini dengan menggunakan alat di atas. Namun akan memakan waktu ya, lebih lama karena angka yang diinputkan banyak. Artinya permasalahan di soal pertama itu masih sederhana. Di soal kedua permasalahannya agak sedikit lebih kompleks. Nah, kira-kira apa upaya adik-adik agar mudah menjumlahkan angka berapa digit ini? Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Benar. Angka pertama kita bisa menggunakan alatnya, menambahkan alatnya ya. Di sini kita bisa menambahkan yang sebelumnya mata, kita bisa menambahkan jari. Alat pemrosesnya masih menggunakan otak. Apakah sudah efektif, efisien? Jawabannya tentu belum. Nah, adakah cara lain atau adakah alat yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke, jawabannya ada, benar. Kalkulator. Jadi bedanya alat prosesnya, kalau sebelumnya konvensional ada mata dengan jari, di sini kita menggunakan kalkulator. Lalu pemrosesnya juga, prosesornya kalkulator gitu ya. Jadi alatnya kalkulator, pemrosesnya juga kalkulator. Nah, adik-adik sudah mulai bisa menarik kesimpulan kan? Jadi teknologi di sini semakin kompleks permasalahan, kita butuh teknologi.
alat bantu. Di sini kita dibantu oleh kalkulator, mengingat permasalahannya sedikit lebih rumit gitu ya. Nah, jadi sudah jelas kesimpulannya, teknologi itu merujuk pada penerapan ilmu pengetahuan yang melibatkan alat, metode, proses, dan banyak hal ya. Ingat, jadi teknologi dikategorikan alat bantu ya. Alat bantu, jadi sudah jelas informatika bidang studinya, bidang studi yang mempelajari bagaimana mengolah data menjadi informasi ya. Nah, kita butuh alatnya butuh teknologi agar mengolah datanya lebih cepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran hari ini. Kita coba lanjut dengan pembelajaran hari ini dengan mengenalkan computational thinking. Computational berpikir komputasional. Komputasional. Apakah computational thinking ini? Jadi computational thinking adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip komputasional atau prinsip-prinsip komputer. Jadi computational thinking ini metode pendekatan ya. Kalau sebelumnya alat, ini metodenya ya. Di dalam computational thinking ada yang namanya decomposition atau pecahkan masalah. Pecahkan masalah menjadi bagian kecil. Jadi masalahnya dipecahkan per bagian, jadi bagian-bagian kecil agar kita lebih mudah menemukan solusi, lebih terstruktur. Lanjut, yang kedua ada pattern recognition, pengenalan pola. Jadi kenali pola yang sama ataupun yang berbeda. Selanjutnya ada yang namanya abstraksi di sini menyederhanakan masalah dengan mengeliminasi bagian-bagian yang tidak penting, jadi fokus ke bagian yang penting. Nanti kita contohkan biar lebih paham. Yang keempat ada algoritma di sini. Algoritma ini langkah-langkah penyelesaian masalah. Oke, ini adalah komponen dari computational thinking ya. Ini komponennya. Nah, dan sekarang kita akan coba mencontohkan dengan studi kasus yang ada di sekitar kita. Sebenarnya dari 4 komponen ini sudah kita contohkan di pertemuan sebelumnya menggunakan mind map. Hanya waktu itu hanya perkenalan ya. Kita akan coba membedahnya sekarang. Kita contohkan dengan kasus belajar ya. Coba, kita pengen belajar keterampilan ini, tapi bagaimana cara belajarnya, apa metodenya gitu. Oke, kita akan coba dengan kata kuncinya belajar. Ini kata kunci, lalu kita cari cabangnya, ada metode. Kita ambil sedikit dulu ya, sampel ya. Ada metode, lalu ada tujuan, boleh ya.
lagi ya. Teknik ya, teknik. Nah, perhatiin. Jadi, metode, teknik, sumber belajar, dan tujuan ini adalah langkah-langkah dalam poin 1. Kita pecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Jadi, kita memecahkan masalah menjadi bagian kecil.